Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fauziah, mahasiswa semester 6 jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan terkait kompetensi dasar 3.12 dan 4.12 tingkat SMA kelas 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang akan dibahas secara detail dan rinci, yaitu ada 3 komponen secara garis besar. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua terkait materi ajar. Yang ketiga yaitu terkait penilaian. Nah, dari penilaian ini kita bagi kembali ada 3 penilaian, yaitu ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, pada komponen yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang dimana di dalam RPP ini terdapat adanya identitas. Identitas ini yang terdiri dari sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Adapun sekolah dalam pembuatan RPP ini yaitu SMAN 1 Kasokandel, materi pembelajaran yaitu biologi, materi pokok sistem reproduksi, kelas atau semester yaitu kelas 11 semester 2, dan untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Selanjutnya yaitu pada poin yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada kompetensi inti ini mencakup 4 KI. Pada KI yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, yang mencakup ranah spiritual. KI yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang mencakup gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, serta santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, pada KI yang kedua ini terkait mencakup ranah dari afektif. Kemudian pada KI yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Pada KI yang ketiga ini mencakup terkait ranah kognitif. Dan yang terakhir yaitu KI yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dalam pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Pada KI yang keempat ini lebih kepada aspek psikomotorik. Selanjutnya yaitu terkait kompetensi dasar 3.12, menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. 4.12 menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Baik, selanjutnya yaitu terkait tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia dan menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia
serta teknologi sistem reproduksi. Kemudian, peserta didik juga mampu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan hubungan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan, kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baik, selanjutnya yaitu terkait kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan ini, guru memberikan salam kepada peserta didik, kemudian melakukan presensi, setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu memberikan sebuah prasyarat atau persepsi, seperti halnya guru melemparkan sebuah pertanyaan, pernahkah kalian mengunjungi saudara yang baru melahirkan? Atau melemparkan pertanyaan seperti ini kepada peserta didik. Selama 9 bulan sebelum lahir, di mana tempat bayi berada? Dan bisa juga melemparkan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi? Setelah melakukan prasyarat atau persepsi, dilanjut guru memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik, seperti halnya memberikan sebuah lontaran pertanyaan juga, mengapa pentingnya kita menjaga organ reproduksi. Jadi dari sini guru bisa mengetahui motivasi siswa dalam belajar itu supaya lebih menggali lebih dalam materi yang akan dipelajari, dan siswa supaya lebih siap ketika akan belajar. Untuk alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan ini yaitu 10 menit. Selanjutnya yaitu terkait kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini yang dimana saya mengambil pendekatan saintifik. Maka pada kegiatan inti ini ada 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu mengamati. Pada tahap yang kedua yaitu menanya. Pada tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Tahap yang keempat mengasosiasikan, dan pada tahap yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap yang ke-1 mengamati, yang dimana guru memberikan sebuah video ataupun gambar terkait sistem reproduksi. Kemudian siswa menonton dan mengamati dari video dan gambar tersebut. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu menanya. Setelah siswa melihat dan menonton video tersebut, lalu siswa menuliskan 3 buah pertanyaan dari video yang sudah ditontonnya. Pada tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan data, yang dimana siswa dapat menjelaskan terkait perbedaan organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Kemudian dapat menjelaskan terkait pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan terkait penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem organ reproduksi, dan dapat juga menyebutkan terkait teknologi pada sistem reproduksi. Pada tahap yang keempat yaitu mengasosiasikan, yang dimana melalui diskusi siswa mampu merancang dan merumuskan gagasan sebuah permasalahan tentang pentingnya menjaga organ reproduksi. Kemudian siswa tersebut menuliskan hasil diskusinya. Pada tahap yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pada tahap yang kelima ini, siswa membuat sebuah laporan, baik laporannya berupa poster ataupun laporan seperti biasanya,
terkait hasil diskusi tentang sistem reproduksi tersebut, kemudian nanti mempresentasikan salah satu kelompok. Setelah tadi melakukan kegiatan inti selama 50 menit, kemudian dilanjut dengan kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, siswa dapat mengumpulkan informasi-informasi mengenai sistem organ reproduksi dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pada kegiatan penutup ini juga, guru memberikan ulasan penjelasan materi mengenai sistem reproduksi. Kemudian guru memberikan sebuah bimbingan dan arahan kepada siswa dalam mencari informasi yang terkait dengan sistem reproduksi. Selanjutnya, guru menyimpulkan pembelajaran mengenai pembelajaran hari ini, yaitu terkait sistem reproduksi, dan guru memberikan sebuah evaluasi berupa soal esai tentang sistem reproduksi, yang dimana tujuan yang ada dalam RPP ini menggunakan pendekatan saintifik. Pada kegiatan penutup ini melakukan selama 20 menit. Selanjutnya yaitu terkait penunjang dalam pembelajaran, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Adapun alat pembelajaran yang dipakai yaitu laptop, papan tulis, dan alat tulis, kemudian infokus. Untuk sumber belajarnya yaitu buku paket dan internet. Media pembelajaran menggunakan LKS, buku modul, video, dan gambar terkait sistem reproduksi. Kemudian pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Karena saya harap dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa dengan kemampuan berpikirnya dapat menggali sebuah informasi tentang sistem reproduksi, sehingga dapat meningkatkan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotorik pada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu terkait materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini terdapat adanya beberapa pokok bahasan, yaitu terkait sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, kemudian proses spermatogenesis, oogenesis, dampak pergaulan bebas, kemudian terkait kelainan-kelainan pada sistem organ reproduksi. Selanjutnya yaitu terkait pentingnya kita menjaga sistem reproduksi dan terkait teknologi yang ada pada sistem yang bisa digunakan dalam sistem reproduksi, yang dimana pada dewasa ini teknologi semakin berkembang pesat. Pada buku materi pembelajaran tersebut terdapat adanya soal latihan berupa soal PG, dan saya mencantumkan juga terkait LKS sebagai evaluasi kepada siswa setelah melakukan pembelajaran terkait sistem reproduksi. Selanjutnya yaitu terkait penilaian, yang dimana pada penilaian ini saya melakukan 3 penilaian, yaitu terkait penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Selanjutnya yaitu terkait penilaian kognitif, yang dimana pada penilaian kognitif ini saya melakukan 2 penilaian dengan memberikan siswa berupa soal pilihan ganda dan siswa mengerjakan LKS. Selanjutnya yaitu terkait penilaian afektif, yang dimana pada penilaian afektif ini saya sudah membuat tabel. Pada tabel tersebut terdapat adanya nomor, nama siswa, kemudian penilaian sikap atau penilaian afektifnya, yang dimana pada penilaian sikap ini terdapat adanya poin serius, disiplin, aktif, kemudian ada jumlah skornya. Selanjutnya pada yang penilaian ketiga yaitu psikomotorik, sama juga saya membuat sebuah tabel penilaiannya, yang dimana terdapat adanya nomor, nama, kemudian keaktifan siswa, yang dimana pada keaktifan siswa ini dibagi lagi menjadi 3 poin atau 3 bagian, yaitu bertanya, berpendapat, dan menjawab sebuah pertanyaan.
Kemudian ada juga jumlah poinnya, yang dimana diharapkan dengan adanya ketiga penilaian ini siswa mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam setelah melakukan pembelajaran, dan siswa juga dapat menerima pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.